Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep puding anggur KW dengan bahan sederhana. Jika dikreasikan jadi puding atau dessert seperti ini, tampilannya cantik banget dan mewah. Cara buatnya sangat mudah dan praktis, dan bahan-bahannya juga ekonomis ya teman-teman. Perpaduan susu dan nutrisari anggurnya seger banget, enak dan creamy. Puding anggur ini cocok buat ide hantaran dan puding ulang tahun, dan cocok juga buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Agar-agar ini tanpa rasa dan tanpa warna, beratnya sekitar 7 gram. Kemudian 1 bungkus Nutrijel plain, ini juga tanpa rasa dan tanpa warna, beratnya sekitar 15 gram. Lalu 200 gram gula pasir, ini opsional ya teman-teman, disesuaikan saja dengan selera. Lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Masukkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Sebelum dimasak, aduk dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang. Sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai gula larut dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian matikan api kompornya dan aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang. Ini uap panasnya sudah berkurang dan angkat. Langkah selanjutnya, puding bening ini akan Mama ambil sekitar 700 ml. Nah, ini sudah 700 ml. Lalu beri 2 saset SKM putih atau susu kental manis putih. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke tray nampan. Ini lebarnya diameter 25 cm. Kemudian diamkan dahulu sampai set. Selanjutnya untuk puding anggur tuang sekitar 600 ml. Lalu masukkan 1 bungkus nutrisari rasa anggur. Aduk sampai tercampur rata. Supaya warnanya nggak pucat, beri 2-3 tetes pewarna ungu. Untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Aduk kembali sampai pewarna tercampur rata. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan puding telur puyuh dan gelas yang agak tinggi seperti ini. Lalu tuang puding anggur ke gelas dan ke cetakan. Kemudian tutup cetakan supaya bentuknya bulat seperti telur puyuh. Cetakan ini Mama beli di online, sudah 1 set sama tutupnya. Nah, ini sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ambil kembali puding bening sekitar 3 sendok sayur. Lalu beri pewarna makanan warna hijau.
Ini untuk puding daun ya teman-teman. Aduk sampai pewarna tercampur dengan rata, dan untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera. Kemudian tuang ke mika dan diamkan tiga-tiganya sampai set atau sampai mengeras. Sisa puding beningnya akan dipakai di akhir ya teman-teman. Nah, ini sudah set. Kemudian keluarkan puding anggur dari cetakan. Bentuknya cantik banget dan aroma anggurnya sangat harum. Keluarkan semua puding anggur dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, bentuknya mirip sekali dengan anggur. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Keluarkan juga puding hijau yang untuk daun. Kemudian akan mama cetak dengan cetakan pondan. Kalau nggak ada bisa dipotong dengan pisau, membentuk daun ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Puding ungu yang di gelas juga sudah set, lalu bantu keluarkan dengan tusuk sate supaya puding lebih mudah dikeluarkan. Selanjutnya potong sisinya sedikit supaya puding nggak mudah geser. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di atas puding susu. Tusuk puding anggur menggunakan tusuk gigi, lalu tancapkan. Nah, seperti ini. Silahkan disimak tutorialnya dan lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Sisa potongan tadi akan mama ambil 2 potong untuk tangkai. Kalau teman-teman mau buat batang atau tangkai yang warna hitam akan lebih bagus lagi. Lalu letakkan potongan puding ungu seperti ini. Kemudian di tangkainya beri puding daun. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, ini daunnya sudah selesai. Cantik banget ya teman-teman, mirip sekali dengan buah anggur. Selanjutnya sisa puding beningnya sudah mama panaskan kembali sampai mendidih. Lalu tuang di samping puding anggur seperti ini, supaya puding anggur nggak mudah geser. Lakukan sampai selesai. Setelah suhu ruang, masukkan ke dalam kulkas supaya rasanya lebih segar ya teman-teman.
Nah, ini sudah dikeluarkan dari kulkas. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget, mirip sekali dengan buah anggur. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya benar-benar enak dan seger banget. Aroma buah anggurnya sangat berasa. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih. Wassalamualaikum.